Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita berjumpa lagi di Renungan 79 pada saat ini dan kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang masih dalam kitab Amsal. Di dalam Amsal 29 ayatnya yang ke-9. Amsal 29 ayat yang ke-9 demikian kebenaran firman Tuhan. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa sehingga tak ada ketenangan. Nah, saya memberi judul renungan pada saat ini yaitu jika tidak perlu lebih baik tidak. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan di dalam salinan firman Allah yang hidup. Tidak ada gunanya berbantah-bantah dengan orang bebal, ia hanya akan mengejek atau naik darah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan memulai dengan sebuah kisah dari seorang guru yang terkenal tegas dan jujur. Suatu hari ada guru ini, dia didatangi oleh kedua muridnya, ya Bapak Ibu. Kedua muridnya ini bertengkar, mereka memperdebatkan hitung-hitungan dari 3 kali 7. Mereka memperdebatkan hasil dari perkalian 3 kali 7. Murid yang pandai ini mengatakan hasilnya adalah 21. Sedangkan murid yang bodoh ini dia bersikukuh dengan hasil dari 3 kali 7 adalah 27. Murid yang bodoh ini menentang murid yang pandai. Ayo kita pergi kepada guru kita untuk kita mempertanyakan. Untuk kita mencari tahu kebenarannya siapa yang benar di antara kita. Dan mereka ini datang kepada guru mereka. Murid yang bodoh mengatakan, jika saya benar 3 kali 7 adalah 27, maka kamu di sini adalah murid yang pintar tadi ya, yang pandai, kamu harus dicambuk 10 kali oleh guru. Sedangkan kalau aku yang menang, aku yang benar, 3 kali 7 adalah 27, maka saya bersedia untuk memenggal kepala saya sendiri. Sambil tertawa dia menyampaikan ini. Dan si bodoh bertanya kepada gurunya, guru siapakah yang benar di antara kami? Apakah hasil 3 kali 7 adalah 21 atau 27? Dan Bapak Ibu Saudara, ternyata guru ini dia mencambuk 10 kali murid yang pandai tadi. Tentu sang murid ini dia membantah ya, dia protes karena memang kebenarannya adalah dia yang benar. 3 kali 7 hasilnya adalah 21. Tetapi gurunya ini berkata bahwa hukuman ini bukan untuk hasil hitunganmu. Kamu sudah benar, tetapi untuk ketidakarifanmu karena berdebat dengan orang yang bodoh yang tidak tahu hasil dari 3 kali 7 adalah 21. Dan dia juga mengatakan bahwa lebih baik melihat kamu dicambuk dan menjadi orang yang arif, menjadi orang yang bijaksana daripada guru harus melihat 1 nyawa terbuang sia-sia karena memenggal kepalanya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini memberi kita pesan moral untuk tidak perlu memperdebatkan sesuatu yang kita sudah tahu kebenarannya. Karena itu hanya akan menguras tenaga kita, hanya akan menguras energi kita ya, membuang-buang waktu. Jika tidak perlu untuk dilakukan, maka jangan dilakukan. Pertengkaran ini sering terjadi dimulai dari adu mulut, dari perdebatan yang akhirnya menghasilkan perselisihan satu sama lain, menghasilkan pertengkaran satu sama lain. Akhirnya saling marah, dendam, akar pahit, ya, bermusuhan. Saya akan bacakan ayat pokok kita di dalam salinan versi mudah dibaca. Di sana dikatakan,
Jika orang bijak berusaha mengatasi masalah dengan orang bodoh akan membantah dan mengatakan hal-hal yang bodoh, dan mereka tidak pernah sependapat. Karena itu, kita menghindari perbantahan, menghindari perselisihan. Bapak Ibu, menghindari perbantahan adalah tindakan yang bijaksana agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu, jadi bagaimana caranya kita untuk kita menghindari perbantahan itu? Yakobus 1 ayat yang ke-19 di dalam salinan firman Allah yang hidup di sana dikatakan, saudara sekalian yang saya kasihi, sekali-kali janganlah lupa bahwa lebih baik banyak mendengar, sedikit berbicara, dan tidak pemarah. Jadi, bagaimana cara menghindari perbantahan? Firman Allah menasehati kita. Yang pertama adalah banyaklah mendengar, sedikitlah berbicara, dan tidak pemarah. Perbantahan terjadi karena kadang-kadang kita tidak mendengar dengan baik, atau kita mendengar hanya sepihak, lalu banyak bicara kita, banyak omongan kita. Kita tidak tahu kebenarannya. Kita tidak mendengar kita hanya mendengar secara sepihak, lalu kita cerita sana, cerita sini. Akhirnya menjadi sebuah perbantahan, ya. Orang yang sedikit berbicara itu bicara tentang seseorang yang mampu menguasai dirinya. Di dalam ayat yang lain firman Tuhan menasehati kita, ya, kuasailah dirimu, jadilah tenang, sabarlah terhadap sesuatu di dalam segala hal. Sabar sehingga tidak terjadi perbantahan, ya. Menguasai diri. Salomo pernah berkata bahwa orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Artinya apa Bapak Ibu? Mereka adalah orang-orang yang menang. Mereka adalah pahlawan-pahlawan, ya. Mereka adalah orang-orang yang dihormati. Orang-orang yang dapat menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota, ya, dihormati. Ternama. Karena itu orang yang terhormat menjauhi perbantahan. Jika kita mau menjadi orang yang terhormat, orang yang dihormati, kuasailah diri kita. Banyaklah mendengar, sedikit berbicara, tidak menjadi orang-orang yang pemarah. Sebab dikatakan orang yang terhormat menjauhi perbantahan. Kalaupun memang kita harus bicara, bicaralah dengan kasih. Jangan sampai ada amarah di dalam kata-kata kita. Jangan sampai ada amarah yang keluar dari setiap perkataan kita. Yakobus 1 ayatnya yang ke-20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Firman Tuhan katakan, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Artinya Allah tidak mau orang-orang yang tidak menguasai dirinya, yang pemarah, yang berbantah-bantahan. Karena itu, jika tidak perlu dilakukan, lebih baik tidak. Kita diam bukan berarti kita kalah. Ada yang katakan bahwa diam itu adalah emas. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika tidak perlu untuk berbantahan, lebih baik tidak dilakukan. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Saya akan tutup renungan ini dengan Kolose 4 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Puji Tuhan, orang-orang yang bijak tidak berperkara dengan orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bijak, dia tahu di mana dan kapan dia harus berbicara. Orang-orang yang bijak
tidak perlu berbantah-bantahan. Jika tidak perlu untuk dilakukan, lebih baik kita diam, sebab dikatakan diam itu adalah emas. Orang yang tidak berbantahan akan dihormati. Terhormatlah orang yang tidak berbantah-bantahan. Puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati kehidupan kita. Biar Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk setiap hari kita hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang arif, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berhikmat. Dan hidup kita dapat menjadi berkat dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan kesaksian, mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri renungan kita pada saat ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa yang baik untuk setiap firman yang boleh Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Untuk setiap nasihat lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang arif, yang bijaksana. Biar kiranya hikmat Tuhan itu menjadi bagian setiap kami. Sehingga kami dapat menguasai diri kami. Kami boleh sabar akan segala sesuatu. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang suka berbantah-bantahan, berperkara dengan orang-orang yang bodoh. Itu tidak dikenan oleh Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan yang akan terus membentuk hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terus berkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang dengan kesehatan, dengan kekuatan di dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka, pendidikan mereka selalu dibuat berhasil oleh Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena oleh kasih karunia keluarga GPDI El Shaddai Magelang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.